Ki Sabtu kuno rumeksa ing awan, Ki Sabtu geni rumeksa ing wengi. Reksanen aku saomah lan dunyaku, yen ora gelem reksa gegrek ulungmu salombo lan milih getihmu satetes. Ingsun aturake Allah, kenal prasape cat Allah. Yen sira gelem sanaan aku njaluk pratondo, sira saben dina malam tak kunjung sekukulem Gondoalung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, selalu sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Ini masih request dan bertambah rame di komentar-komentar YouTube saya. Masih membahas tentang ijazah palsu. Dan kali ini saya akan menerawang melihat seorang tokoh yang sangat luar biasa. Beliau ini dulu adalah idola saya sewaktu zaman Presiden SBY. Beliau adalah seorang pengacara sekaligus aktivis, dan di era Presiden SBY atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beliau ini menjadi ketua KPK. Lebih tepatnya di bulan Desember 2011 beliau diangkat menjadi ketua KPK. Namun di saat pemerintahan Presiden Jokowi, beliau tersandung kasus. Entah kasusnya ini benar atau tidak, saya kurang begitu mengikuti. Yaitu kasus masalah pemalsuan dokumen berupa KTP, paspor, dan KK. Lebih lanjut lagi, saya nggak tahu yang dipalsukan itu dokumen siapa, KTP-nya siapa, paspornya siapa, KK-nya siapa, saya tidak tahu. Yang pasti pada pemerintahan Presiden Jokowi, seorang tokoh idola saya ini diberhentikan jabatannya dari menjadi ketua KPK. Dan beliau adalah Abraham Samad. Nah, saya akan menerawang beliau. Beliau ini sekali lagi adalah idola saya sewaktu menjadi ketua KPK dan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan teman-teman juga sudah melihat bagaimana sepak terjang dan kiprah beliau saat ini. Mereka membuat grup atau aliansi atau apa namanya, kelompok, ya, ada Egy Sujana, ada Roy Suryo dan lain-lain, mengkritik, membahas terus demo-demo dan lain sebagainya. Namanya juga jiwanya aktivis beliau ini, tentang ijazah palsunya Bapak Jokowi. Nah, apakah ini ada kaitannya ataukah ini suatu bentuk balas dendam atau apa? Nah, itu saya tidak cek sampai ke sana. Karena apa ya? Karena pada era Presiden SBY beliau menjadi ketua KPK, terus tersandung kasus KTP, paspor, dan lain-lain. Di era Presiden Jokowi mereka diturunkan oleh Presiden Jokowi. Makanya saat ini berkelompok
mereka membuat grup dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bagaimana dan apa yang akan terjadi kepada Bapak Abraham Samad ini terkait kasus yang katanya ijazah palsu. Dan sekali lagi teman-teman perlu saya ingatkan, kalau kita ngecek dokumen atau apapun itu, yang kita cek bendanya itu hanya fotokopi dan tidak asli, sudah pasti hasilnya juga palsu. Karena yang dicek kan palsu. Kalau fotokopi itu kan palsu. Sama dengan saya, keahlian saya ini di bidang keris, di bidang spiritual. Kalau saya ngecek pusaka atau keris, kalau saya hanya melihat foto, nggak akan bisa. Ini asli atau tidak, nggak akan bisa. Maka saya harus pegang bendanya. Nah, ini sama dengan ijazahnya Pak Jokowi ini. Kalau yang dicek itu adalah barang fotokopian, ya hasilnya pasti palsu, karena yang dicek ini palsu, bukan yang asli. Ya teman-teman ya, jadi ya pasti hasilnya akan palsu gitu. Kalau yang dicek asli, nah itu wallahu alam. Mosok yang dicek asli hasilnya palsu kan tidak mungkin. Nah itu teman-teman ya. Jadi dalam filsafat Jawa, ojo milik marang duwe elian, yang artinya adalah jangan kita menginginkan atau merebut milik orang lain. Jangan kita selalu ingin tahu kepunyaan orang lain. Itu teman-teman ya. Jadi kita itu tidak boleh selalu ingin tahu, ingin mengetahui dan apapun bunyinya milik orang lain. Ya milik orang lain ngapain kita usik? Dan apa untung ruginya untuk kita kan tidak ada. Nah, apalagi sekarang Bapak Jokowi ini sudah tidak menjabat sebagai presiden, sebagai rakyat biasa seperti kita. Jadi tidak ada lagi hak kita, apalagi kita ini cuma orang biasa, kita bukan jaksa, kita bukan polisi dan lain sebagainya, untuk meminta dan menunjukkan barang milik Pak Jokowi. Pasti Pak Jokowinya tidak akan mau. Makanya Pak Jokowi di sini menempuh jalur hukum. Disinilah harusnya ada yang bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi. Kalau di video sebelumnya saya melihat Roy Suryo, bagaimana saya bercerita, teman-teman bisa lihat. Kali ini saya akan melihat bagaimana dan apa yang akan terjadi dengan Bapak Abraham Samad. Nah, waktu kecil, sekitar umurnya 7 atau 8 tahun, kehidupan Bapak Abraham Samad ini sangat sulit. Beliau mungkin, kenapa saya nggak tahu, yang pasti auranya sangat negatif. Jadi mungkin perekonomian orang tuanya atau bagaimana ini kurang bagus di usia kurang lebih 6, 7 atau 8 tahun ini. Namun di saat Bapak Abraham Samad ini usianya 12 tahun atau 13 tahun, ini kehidupannya sangat cemerlang, aura energinya terang benderang. Ini menunjukkan beliau ini hidup berkecukupan. Ya, jadi secara energi terang benderang ini menunjukkan seseorang meraih kesenangan dan kebahagiaan. Kalau anak usia 12 tahun, 13 tahun ini kan keinginannya apa bisa terwujud, dia udah senang. Nah, ini kebahagiaan menaungi Bapak Abraham Samad di umur 12 atau 13 tahun. Semakin hari kan hari berganti, ini semakin tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Di usia kurang lebih 18 atau 19 tahun, kehidupan Bapak Abraham Samad ini menjadi kehidupan yang flat, normal. Dibilang senang banget, apa rezekinya besar tidak, kecil juga tidak. Hidupnya sederhana. Jadi kehidupan yang sederhana, cukup ya, cukup makan ya, tidak berlebihan seperti saat usia 12 tahun atau 13 tahun. Ini di usia remajanya ya, 17, 18 atau 19 tahun. Semakin lama semakin hari, tahun pun berganti, sekali lagi
kehidupan Bapak Abraham Samad ini energinya semakin menurun. Ini terlihat sangat jelas saat beliau usianya 25 atau 26 tahun. Ini aura negatif ini menaungi beliau. Mungkin di usia ini, usia masa-masa kuliah ya. Mungkin ya kuliahnya di mana saya kurang membaca, saya kurang tahu. Yang pasti di usia ini beliau ini berjuang keras dan betul-betul istilahnya secara pikiran ya, secara energi itu betul-betul negatif dan di sini tertekan. Jadi auranya negatif di sini menaungi Bapak Abraham Samad ini di usia 25 atau 26 tahun ini. Dan kemudian sekali lagi Bapak Abraham Samad ini adalah tokoh idola saya. Ya. Zaman dahulu, zaman SBY. Karena dari tutur katanya semuanya sangat luar biasa bagus dan bisa menjadi suri teladan. Dan akhirnya beliau berjuang keras di usia 24, 25, 26 ini aura energinya negatif. Di saat usia Bapak Abraham Samad 30 tahun atau 31 tahun ini energinya terang benderang. Ini menunjukkan beliau ini mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Karena pancarannya sangat terang benderang. Ini menunjukkan siapapun yang pancarannya terang benderang seperti ini, dia meraih kesenangan. Ya, di usia kurang lebih 30, 31 atau 32 tahun. Nah, lalu di usia kurang lebih 35 tahun. Nah, 35 atau 36 ini estimasinya Bapak Abraham Samad ini diserang oleh aura energi negatif kembali. Jadi ada masalah yang menghampiri beliau ini, sehingga masalah ini berlarut-larut tidak bisa diselesaikan. Ini masalah ini sangat berat dan boleh dibilang benar-benar memeras tenaga dan pikiran beliau. Dan masalah yang dari usia 35, 36 atau 37 tahun ini estimasi tahunnya, ini memang masa yang sulit bagi Bapak Abraham Samad. Lalu pada saat beliau usia kurang lebih 42 atau 43 tahun, aura energi ini mulai muncul. Yang tadinya gelap gulita ini ada muncul cahaya. Ini menunjukkan beliau ini ada atau mengalami kehidupan yang boleh dibilang cukup menyenangkan di usia ini. Dan selanjutnya masalah datang kembali saat beliau usia kurang lebih 48 atau 49 tahun. Ini aura energi negatifnya datang kembali dan akhirnya beliau ini harus benar-benar berjuang, bekerja keras untuk keluar dari masalah. Dan masalah yang dihadapi beliau ini bisa selesai namun dalam kurun waktu yang cukup panjang, dari usia 48 atau 49 tahun masalahnya ini timbul ya. Ini bisa masalah kesehatan, bisa masalah rumah tangga, bisa masalah karir, bisa masalah keuangan. Yang pasti ini aura energinya terlihat gelap di usia 48 atau 49 atau 50 tahun ini. Dan kemudian Bapak Abraham Samad ini terus berjuang karena dengan keahliannya ya, dengan kecerdasannya yang luar biasa, beliau ini masalah ini bisa terselesaikan saat usia kurang lebih 55 tahun. Jadi masalah ini cukup lama bisa diselesaikan. Kalau kita lihat dari kehidupan beliau ini naik turun ya teman-teman ya. Banyak sekali rintangan dan hambatan yang beliau hadapi. Dan akhirnya di usia 54 tahun atau 55 tahun ini aura energinya muncul kembali. Muncul kembali dan apa yang terjadi? Aura energi itu semakin menguat dan semakin menguat. Dan nanti ya, kalau sekarang usia beliau ini kalau tidak salah 59 tahun. Di tahun depan, di tahun 2026 beliau akan mendapat sebuah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Saya nggak tahu jabatan apa atau apa yang beliau dapatkan. Nah, terkait dengan kasus ya yang katanya ijazah palsu yang terus digaungkan oleh Bapak Roy Suryo ini, karena beliau ini adalah grupnya atau kelompoknya ya,
Jadi kalau saya lihat, ya saya terawang dan saya prediksikan untuk teman-teman semua bahwasanya Bapak Abraham Samad ya ini kondisinya aman. Jadi tidak sampai seperti yang saya sampaikan seperti Bapak Roy Suryo. Bahkan beliau ini akan mendapat sebuah anugerah atau kesenangan. Jadi untuk teman-teman semua yang saat ini melihat ya komentar-komentar Bapak Abraham Samad apakah terlibat di kasus ini, ya ini jawabannya tidak. Jadi teman-teman ya kan ada yang ngepost ulang ya Bapak Abraham Samad demo-demo dan lain-lain itu kan dipost ulang ya di masa lampau. Namun berkat ilmu pengacaranya dan kepandaian dia di dalam dia menjadi seorang aktivis, beliau ini bisa istilahnya menempatkan dirinya, memposisikan dirinya di mana dia harus berdiri. Ya, itu teman-teman ya. Jadi kalau bahasa kasarnya, apa yang sudah Bapak Abraham Samad bangun untuk dirinya sendiri nih ya, bukan untuk kelompoknya. Saya tidak tahu pasti Bapak Abraham Samad ini ikut di kelompoknya Bapak Roy Suryo apa tidak, saya tidak tahu. Yang pasti beliau ini seorang aktivis ya yang terus menyuarakan apa yang ada di hatinya. Ya, sekali lagi apa yang ada di hatinya, bukan di hati rakyat. Itu sahabat ya. Yang pasti kondisi Bapak Abraham Samad ini aman karena secara aura energi sangat terang benderang. Oke sahabat, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.